Oke guys, selamat berjumpa dengan Sukar dalam pelajaran IPA. Belajar IPA, hidup lebih bermakna. Pada kali ini kita akan membahas tentang pelajaran IPA, khususnya biologi kelas 9, akan belajar dengan siklus menstruasi. Perempuan yang secara kodrati sudah melakukan pubertas akan mengalami menstruasi. Nah, apakah Anda pernah merasakan nyeri haid? Mengapa perempuan mengalami menstruasi? Bagaimana proses yang terjadi pada menstruasi? Nah, pada kali ini kita akan mempelajarinya. Seorang perempuan dewasa setiap bulannya melepaskan satu sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Apabila tidak terjadi fertilisasi, akan terjadi pendarahan, disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium untuk mempersiapkan calon keturunan. Pada keadaan seperti itu dikatakan sebagai menstruasi atau haid. Menstruasi terjadi secara periodik sehingga disebut siklus menstruasi. Pada umumnya, siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Siklus menstruasi melewati 3 fase, yaitu fase proliferasi, fase sekretori, dan fase menstruasi. Selama menstruasi, terjadi perubahan pada 4 bagian dalam organ perempuan, yaitu hormon dalam darah yang dihasilkan kelenjar pituitari, perkembangan folikel di ovarium, hormon dalam darah yang dihasilkan oleh ovarium, dan dinding rahim. Halo guys, kita mulai membahas setiap siklus ya. Hari pertama, fase menstruasi, follicle stimulating hormone FSH diproduksi kelenjar pituitari akan memicu terbentuknya folikel di ovarium. Dan berkembangnya folikel, ovarium memproduksi estrogen dan progesteron paling sedikit selama siklus menstruasi. Hal ini menyebabkan terjadi proses peluruhan dinding rahim bagian dalam endometrium selama 3-6 hari. Inilah yang disebut dengan fase menstruasi. Peluruhan jaringan dinding rahim ini kadang-kadang mengakibatkan kram rahim karena kontraksinya. Maka saat haid, perut terasa nyeri. Pada hari ke-7 terjadilah proses fase proliferasi yang ditandai hormon estrogen diproduksi dalam jumlah banyak. Folikel terus berkembang. Estrogen yang banyak memicu dinding rahim terjadi penebalan jaringan dan pembuluh darah. Kelenjar pituitari semakin memperbanyak produksi hormon. LH semakin banyak merangsang folikel di ovarium melepaskan sel telur ke tuba Fallopi. Proses ini kita kenal dengan istilah ovulasi. Terjadi pada hari ke-14 yang dikenal juga dengan masa subur. Tahukah Anda bahwa LH lah yang menyebabkan adanya ovulasi? Maka pada saat itu, sisa metabolisme hormon LH, luteinizing hormone, pada urin dapat digunakan sebagai bahan uji untuk mengetahui waktu ovulasi atau sel telur keluar, masa subur. Ovotest digital dapat digunakan kapanpun, tapi disarankan pengukurannya dilakukan pada sore hari. Caranya sangat mudah, tinggal masukkan stick test ke alat baca sampai terlihat simbol air. Yes or no. Perhatikan di video. Oke, kita kembali ke fase yang ketiga adalah fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan diubah menjadi korpus luteum. Dengan dihasilkannya korpus luteum, fase ini dikenal juga fase luteal. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuai oleh sel sperma, tidak terjadi fertilisasi, maka akan dikirim sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Dengan demikian, pada fase ini jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi kembali. Oke, Anda telah tahu siklus menstruasi selama 28 hari yang melibatkan 4 hormon
yaitu hormon kelenjar pituitari, FSH dan LH, serta hormon ovarium, estrogen, dan progesteron. Di akhir perjumpaan ini silakan kalian berdiskusi, mana yang belum dipahami, silakan dideskripsikan setiap fase dari masing-masing 4 bagian organ tersebut. Itu sebagai tantangan kalian. Kita akan berjumpa kembali di pertemuan tatap muka. Terima kasih, sampai jumpa. Bye.